Halo teman-teman, balik lagi ke channel kesayangan kita. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang sebuah tool ya di sebuah foto editor. Nah, tool ini bernama Curve yang mana biasa digunakan untuk mengontrol shadow, midtones, dan highlight pada sebuah foto ya. Nah, nggak cuma sampai di situ teman-teman. Tool ini biasanya berguna ketika kita ingin melakukan color correction ya atau color grading di sebuah foto ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita akan coba langsung demonstrasikan penggunaan curve ini pada sebuah foto editor bernama Photopea, bukan Photoshop ya, tapi mirip-mirip lah ya. Nah, pertama kita buka Photopea di ponsel Android kita, kemudian kita buka sebuah foto yang ingin kita grading warnanya. Nah, jika sudah terbuka teman-teman, ini langsung saja kita ke bagian layer ya. Kita langsung apply-kan sebuah curve. Jadi kontrolnya itu bisa lihat seperti ini ya, curve. Ketika sudah kita apply curve, kita close layer, kemudian ini adalah tampilan dari curve ya. Curve ini memiliki beberapa channel ya, jadi diantaranya RGB, red, green, dan blue. Nanti kita akan bahas. Kita mulai dulu dari grafiknya. Nah, grafik dari curve ini memiliki ini seperti apa ya, seperti garis ya. Jadi ada garis vertikal dan horizontal. Nah, curve ini merepresentasikan value atau nilai seberapa gelap dan seberapa terang ya foto yang kita edit. Nah, pada keadaan default akan ada sebuah garis yang memotong ya, jadi garis miring ini yang memotong dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah nih, tergantung kalian lihat dari mana ya. Nah, terdapat juga dua poin teman-teman, jadi ada poin yang di pojok ini yang bagian kanan atas dan poin yang di bawah. Oke, nah ini kita juga bisa lihat ada dua angka ya, jadi ada dua parameter berisikan angka X dan Y. X itu input dan Y itu output. Nah, kebetulan ketika saya select poin di bagian atas itu nilainya 255 ya, yang mana merupakan nilai maksimal yang mewakili warna putih dari curve ya. Jadi pure white itu warnanya 255, sedangkan pure black itu nilainya 0 ya. Sekarang ada lagi sebuah kurva ya. Jadi semacam kurva ini, semacam grafik itu adalah perwakilan ya dari setiap pixel ya yang ada di foto yang akan kita edit. Nah, ada yang lebih tinggi ya, ada yang lebih rendah ya. Jadi semakin tinggi kurva tersebut berarti pixelnya itu banyak ya, jadi semakin tinggi semakin banyak begitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat dari kurva ini, itu yang di midtone, area midtone ya, area yang nggak terlalu terang nggak terlalu gelap itu lebih banyak daripada yang gelap ya, yang pure black. Yang pure black bahkan tidak ada ya, karena seperti kita lihat itu kalau kita lihat di di grafiknya itu hampir tidak ada ketinggiannya ya. Nah, begitu ya. Kalau yang di white itu kita bisa lihat ada semacam clipping ya, jadi ada beberapa yang memang pure white ya. Nah, sekarang garis X ini itu semacam koordinat ya teman-teman. Jadi X dan Y ini, yang X ini dia merepresentasikan nilai dari foto yang kita edit, sedangkan yang Y ini adalah nilai yang akan kita aplikasikan ya pada foto yang kita edit. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. Foto tengah ini dia nilainya mendekati 128 ya. Kalau tepat di tengah itu 128, itu artinya itu midtone teman-teman. Nah, di bawah 128 itu masuk ke area shadow ya. Di bawah lebih rendah dari 128 ini masuk area shadow, sedangkan lebih tinggi masuk area highlight ya. Ketika kita ingin mengontrol shadow pada foto kita
kita bisa lakukan dengan misalnya kita buat lebih gelap ya, jadi shadownya lebih gelap, kita turunkan nilai pada pixel yang berada di bawah 128, jadi yang di sini misalkan. Nah, kita turunkan, itu dia akan membuat shadow yang lebih gelap. Kalau kita naikkan, itu akan membuat shadownya lebih terang. Nah, ketika kita buat lebih gelap, ini akan membuat garis ini ya, kurva ini melengkung kompak turun ya teman-teman ya. Jadi kalau kita buat naik, dia kompak naik, kalau kita buat turun, dia kompak turun. Nah, sedangkan jika kita menginginkan highlight dari foto ini itu lebih terang teman-teman, jadi yang shadow lebih gelap sedang highlight lebih terang, kita bisa angkat, buat point lagi baru ya di area kurva ini, di atas 128 ini ya, sebelah kanan itu kita angkat ya. Nah, itu akan membuat highlightnya terang gitu. Nah, itu baru satu cara untuk menggunakan graph ini ya, untuk mengubah nilai dari shadow, midtone atau highlight dari foto yang kita edit. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk ngaturnya ya, tidak melalui graph ini. Bisa kita lakukan langsung untuk memilih pixelnya, itu pixel spesifik pada foto yang akan kita edit. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. Kita coba dulu dengan memilih sample from image ya. Jadi oke, kita zoom dulu ya teman-teman. Misalkan saya ingin mengubah warna dari mengubah value dari shadow ini ya teman-teman, atau dari warna apa namanya ini, warna padi ini ya. Jadi kita tinggal pilih sample from image, lalu kita klik ya, memilih, kemudian kita tarik angkat ke atas atau ke bawah ya. Nah, di curve itu akan otomatis mengikuti teman-teman, begitu ya. Kalau misalkan saya angkat ini, kemudian saya lihat lagi teman-teman di area shadow, misalkan di shadow bagian ini misalkan yang warna hijau ini, kalau saya aktifkan lagi, saya klik, kemudian saya turun ke bawah, nah itu akan membuat layer lebih gelap ya, begitu ya. Nah, gambarnya akan menjadi kontras teman-teman. Di area highlight ini kita angkat, kita klik, kita angkat ya. Nah, itu jika kalian lihat itu ada garis yang di atas agak kepotong ya, bisa kita langsung manipulasi dari foto ya. Nah, itu cara lain teman-teman. Nah, kemudian mari kita coba membicarakan channel lain pada curve ini ya. Jadi selain seperti yang teman-teman tahu, curve ini memiliki beberapa channel, red, green, dan blue. Jika kita ingin membuat satu area ya, satu value itu berwarna lain dari value tersebut, kita bisa memilih salah satu di antara ini ya. Jadi ini fungsinya, misalkan di area ini fungsinya untuk mengatur setiap channel dari curve ya. Misalkan kalau kita pilih blue nih, kita pilih blue, itu untuk shadow dia warna biru di area shadow itu kita bisa naikkan atau bisa turunkan ya. Kalau dia naik ya warnanya agak sedikit biru ya di bagian shadow. Kemudian ini juga seperti kalian lihat, teman-teman lihat ya, ini yang curve ini agak mengangkat juga yang di bagian highlight, supaya bagian highlight tidak warna biru, kita bisa turunkan ya dengan membuat point baru, begitu ya. Nah, turunkan, buat birunya sedikit, kemudian highlightnya di biru di bagian highlight itu kita turunkan. Kemudian kalau kita ingin membuat warna merah itu menonjol di highlight, kita tinggal buat angkat ya di bagian merah ini, kemudian bagian shadownya kita turunin ya, supaya shadownya tetap biru ya. Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang green saya rasa nggak terlalu, untuk sekarang saya nggak terlalu ingin ambil pusing ya. Saya mungkin akan menurunkan green sedikit juga supaya birunya lebih terasa di bagian shadow ya, dan merahnya di highlight itu lebih kentara gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi before dan after ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Oh ya, kita juga bisa tambahkan kontras untuk di channel RGB ini dengan menurunkan bagian shadow untuk semua warna ya, semua channel, dan highlight. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia kontrasnya keras banget ya. Nah, kita lihat before dan after ya.
Jadi ini before dan after ya. Nah, untuk melakukan pengubahan kembali kita bisa klik double klik dengan double klik di curve ini ya. Jadi tombol curve ini kita double klik, nah, muncul lagi grafnya tadi ya. Nah, kalau misalkan yang tadi itu kurang memuaskan bagi kita bisa atur lagi ya. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan curve ini teman-teman, dan ini adalah salah satunya ya. Jadi kita bisa mengubah warna, menambah warna dari area shadow, kemudian ya sedikit bermain-main di 3 area tersebut, di shadow, midtone, dan di highlight ya. Jadi midtone ini di area tengah teman-teman. Kalau misalkan dilihat di curve ini di bagian ini itu midtone teman-teman. Kita bisa angkat, bisa turun juga ya. Nah seperti itu ya, gampang banget kan. Nah ini sebenarnya kita bisa lebih kreatif lagi, tapi untuk sekarang karena ini cuman perkenalan ya, penjelasan tentang curve, saya rasa segitu dulu. Nah, lain kali kita bahas lagi yang hal-hal yang lebih menarik ya. Oke, pokoknya nanti next time teman-teman, take care ya, bye bye.